Hai anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Materi apa yang akan kamu terima pada hari ini? Mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Nah anak-anak, kita bertemu lagi masih di materi teks ulasan. Kita lanjutkan yaitu teks ulasan yang kedua. Pada pembelajaran ini diharapkan kamu nanti pada akhir pembelajaran ini diharapkan kamu ini nanti yang akan kamu amati yaitu tentang lagu Heal of the World, Heal the World ya. Di dalam di dalam album yang berjudul Dangerous. Tujuan pembelajaran pada materi ini diharapkan kamu dapat menentukan struktur teks ulasan yang pertama, yang kedua dapat menelaah unsur kebahasaan teks ulasan, dan yang ketiga dapat menentukan kelebihan dan kekurangan teks ulasan, teks atau karya. Ya, semuanya tercantum dalam teks ulasan, kelebihan dan kekurangan ini. Yang pertama akan kita bahas yaitu struktur teks ulasan yang lengkap. Kenapa saya tambah struktur teks ulasan yang lengkap? Karena dalam sebuah teks ulasan itu bisa lengkap seperti ini. Ada judul, ada identitas karya, ada orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman, dan simpulan. Itu yang lengkap. Tetapi ada juga beberapa bagian yang tidak ada. Misalnya judul tidak ada. Tetapi identitas karya ada, orientasi ada, tafsiran ada. Kemudian rangkuman dan simpulan. Karena biasanya evaluasi itu dimasukkan dalam rangkuman dan simpulan. Itu bisa terjadi. Ya, jadi bagaimana cara menentukan? Nah, kita amati saja teksnya. Jadi nanti tergantung dari teksnya. Nah, supaya kamu lebih jelas, kamu buka modulmu halaman 6. Ya, di situ ada contoh teks ulasan dari sebuah lagu yang berjudul Heal the World. Ya. Jadi ini struktur teks ulasan yang lengkap. Ini judul karyanya. Heal the World. Itu judul karya, bukan judul teks ulasannya. Berbeda dengan ketika kamu petualangan di Karangsetan. Kamu bandingkan dengan halaman 4. Ya, halaman 4, modulmu halaman 4 kamu buka. Di situ ada judul teks ulasannya, yaitu petualangan yang mendebarkan. Ya, itu judul teks ulasannya. Judul karyanya apa? Karangsetan. Ya, jadi judul teks ulasan itu yang memberi judul adalah yang mengulas teks tersebut. Ya, berbeda dengan struktur yang kedua. Ya, jadi makanya di analisis teks ulasan itu saya tuliskan judul itu kosong. Karena di sini tidak ada judul ulasannya. Yang ada itu adalah identitas karya. Identitasnya apa? Judulnya Heal the World, lagu penggugah kemanusiaan. Itu judul karyanya. Heal the World. Ya, judul karyanya. Jadi di identitas karya ditulis itu judulnya, judul karya. Kalau itu lengkap, pengarangnya siapa, jadi identitas karya. Jadi tadi judul sudah kosong ya, karena judul teks ulasannya tidak ada. Kemudian identitas karya, nah identitas karya ini hanya ada judul lagunya saja. Kamu bandingkan dengan yang ada di halaman 4 modulmu. Itu identitas karyanya lengkap. Ada judul, ada penulis, ada jenis buku, ada penerbit, ada cetakannya, ada tebal halamannya. Itu yang lengkap. Ya.
Tetapi tadi sudah saya jelaskan bahwa sebuah teks ulasan itu mungkin tidak lengkap, ya. Nah ini identitas karyanya hanya ditulis seperti itu saja. Heal the world. Kemudian orientasi. Orientasi, sekarang struktur yang selanjutnya yaitu orientasi. Terdapat di paragraf 1. Karena di paragraf 1 itu diceritakan bagaimana lagu Heal the World itu, ya. Dirilis tahun berapa, siapa yang merilis, ya. Kemudian diambil dari mana itu lagu itu, ini dari album yang jadi identitas karya itu berisi seluk-beluk atau hal-hal yang berkaitan dengan karya yang akan ditanyakan, yang akan diamati. Orientasi, ya, di tahap awal. Kalau itu misalnya novel, ya novel ini bertema ini, kemudian pengarangnya siapa, nah ini, tapi ini tentang lagu. Kemudian tafsiran. Tafsiran itu terdapat di paragraf 2, 3, dan 4. Karena pada paragraf 2, 3, dan 4 ini berisi lagu itu apa saja yang diceritakan di situ. Ya semuanya diceritakan di paragraf mengenai isi lagunya. Kemudian dievaluasi itu paragraf 5 dan 6. Di situ dijelaskan kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Kekurangan di sini menggunakan kata kelemahan sama, ya, evaluasi. Kemudian di paragraf terakhir rangkuman dan simpulan itu di paragraf 7, ya, rangkuman dan simpulannya rangkumannya biasanya jadi 1, itu terletak di paragraf 7. Nah, itu tadi analisis struktur teks ulasan. Kebetulan ini lengkap. Kurang begitu lengkap ya, karena judul teks ulasannya tidak ada. Identitas karyanya pun hanya mengungkapkan judulnya saja. Nah, itu tadi struktur teks ulasan. Sekarang selanjutnya, analisis atau kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang itu apa saja? Konjungsi penerang itu contohnya bahwa, yakni, yaitu, ya. Kemudian menggunakan konjungsi penerang pada teks ulasan ini, pada teks ulasan Heal the World ini terdapat pada paragraf 2. Anak kecil itu berpikir bahwa manusia dapat menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik. Bahwa, ya, jadi konjungsi penerangnya di stabilo nanti kalau kamu mengerjakan. Kemudian menggunakan konjungsi temporal. Menggunakan konjungsi pertemporal. Terdapat di paragraf 3. Saat pertama mendengarkan lagu ini, Anda akan disuguhi dengan alunan melodi musik yang menyentuh jiwa. Saat salah satu contoh konjungsi temporal, ya, jadi konjungsi yang menyatakan waktu. Kemudian menggunakan konjungsi penyebab. Di sini tidak ada konjungsi penyebabnya, maka kosong, ya. Kamu boleh mengamati lagi konjungsi penyebabnya. Di penyebab itu ciri-cirinya karena, sebab, itu penyebaban, konjungsi penyebab. Kemudian menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Itu kamu buka modulmu masih halaman 6 ya. Menggunakan pernyataan berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Kalimatnya, di tengah-tengah perang yang terus berkecamuk demi ambisi kekuasaan, misalnya di Timur Tengah, lagu ini memotivasi kita untuk merenungkan kembali apa arti kedamaian yang sesungguhnya.
memotivasi kita. Ini berupa saran, ya, memotivasi. Lagu ini memotivasi agar kita mendengarkan, ya. Kemudian selain itu pada paragraf ini penyair berupa saran atau rekomendasi, itu semua sudah. Kemudian juga ada kelebihan teks pada paragraf terakhir itu. Saat pertama mendengarkan lagu ini, Anda akan disuguhi dengan alunan melodi musik yang menyentuh jiwa. Kan kelebihannya. Kemudian, tak ada seorang pun yang tak tergugah ketika mendengarkan lirik lagu ini. Jadi itu kelebihannya. Kemudian, kekurangan teks. Namun, kelemahan lagu ini terletak pada durasinya yang terlalu lama. Jadi kekurangannya. Jadi di awal waktu pertemuan teks ulasan yang pertama, saya sudah memberitahu bahwa kita sudah mengetahui bahwa definisi teks ulasan itu teks yang memberi penilaian tentang kualitas, tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, ini terdapat kelebihan dan kekurangan pada paragraf-paragraf tersebut. Kalimat-kalimatnya tadi pada paragraf, tepatnya di paragraf 5 dan 6. Di paragraf 7 juga bisa, ya, kelebihan dan kekurangan teks. Nah, ini sekarang untuk lebih memahami tentang teks ulasan ini, kamu bisa menganalisis atas struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan halaman 74-75 dari Bu Pena. Ya, kerjakan seperti contoh. Apabila ada pertanyaan, kamu boleh bertanya dengan menghubungi saya. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.